tapi dibungkam mulutnya, diintimidasi, bahkan dipenjara. Seperti jadinya aneh Buya Hamka, jadinya aneh Hamka mereka jual Indonesia ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memberikan ilmu kepada manusia. Ilmu yang diberikan kepada manusia tidak bisa dicatat oleh manusia melebihi ilmunya Allah. Karunia yang agung, karunia yang besar, bahwa manusia diberi pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan anugerah yang besar bagi setiap muslim, bahwa muslim diberikan kelebihan oleh Allah bisa mengetahui siapa Tuhan yang menciptakannya. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita sebagai umat membacakan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa, tak luput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kekurangan yang ada pada manusia merupakan anugerah yang harusnya disyukuri untuk bisa meniti menuju tangga kesempurnaan lewat belajar. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi baik merupakan pilihan, menjadi buruk pun merupakan pilihan. Tapi kita menjadi manusia adalah takdir. Al-Fakir menjadi manusia dan dilahirkan di Kabupaten Kuningan merupakan takdir. Tidak bisa Al-Fakir memilih bahwa Al-Fakir harus menjadi orang Arab, harus menjadi orang Cina, harus menjadi orang Mesir, harus menjadi orang Jerman, atau harus menjadi orang Eropa. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Fakir dilahirkan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Itu tidak bisa dirubah dan itu merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menjadi baik atau menjadi buruk, menjadi soleh ataupun menjadi salah, itu pilihan kita masing-masing. Maka berbuat baik tidak akan menyebabkan kita menjadi cepat meninggal ataupun menyebabkan kita menjadi lama meninggal. Dan berbuat buruk pun tidak akan menjadi kita lama untuk meninggal dan tidak akan mempercepat kita menuju kematian. Baik dan buruk merupakan pilihan kita. Kita mau jadi baik atau jadi buruk adalah pilihan kita. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat Al-Fakir kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hei orang-orang yang beriman, bela, tolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Apakah dengan membela, apakah dengan menolong agama Allah kita akan bahagia secara zahiran? Belum tentu juga. Kita menyampaikan kebaikan, kita mencegah kepada kejelekan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Apakah itu jaminan bahwa kita akan hidup senang di dunia secara kasat mata? Banyak
jika kita buka referensi para alim, para ulama membela agama Allah, justru dia dipenjara, justru dia diintimidasi, justru dia diusir dari kampung halamannya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama yang membela, banyak ulama yang menolong agama Allah, tapi dibungkam mulutnya, diintimidasi, bahkan dipenjara. Seperti yang kita ketahui, Imam Madhab, Imam Syafi'i juga pernah merasakan mendekam dalam penjara. Imam Abu Hanifah juga pernah merasakan seperti itu. Jauh itu sebelum, jauh di masa itu. Tapi ingat, di Indonesia pun ada. Pernah kita mendengar, membaca cerita Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dipenjara, bahkan beliau di penjara tersebut menjadikan senang hatinya, sehingga selesailah itu tafsir daripada Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Di penjara justru dia merasakan senang. Di penjara cakrawalanya melanglang buana, pikirannya melanglang buana, pikirannya menerobos ruang dan waktu, sehingga beliau bisa menyelesaikan karyanya. Sambil kakinya diangkat, waktu itu penguasa mengatakan, "Oh jadinya aneh Buya Hamka, jadinya aneh Hamka, mereka jual Indonesia ke Malaysia." Sambil kakinya diangkat, Buya Hamka hanya terdiam. Penguasa tersebut berkuasa. Apakah dia selamat? Mati? Meninggal? Dan pesan terakhir daripada penguasa tersebut apa? Ketika saya meninggal, solatkan saya solat jenazah, dan yang menjadi imam Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lunak hati Buya Hamka diperlakukan seperti itu, bahkan di penjara. Ketika penguasa tersebut meninggal, jadi imam solat jenazah. Kalau Al-Fakir, istiangan be Ustaz Sejen, Kiai Sejen. Sakit hati kita, tapi tidak dengan Buya Hamka. Lapang dada, luar biasa akhlak beliau. Di penjara, dihinakan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dengan kita menolong agama Allah? Ingat cerita Khulafaur Rasyidin, bagaimana meninggalnya atau bagaimana wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana meninggalnya Sayyidina Utsman, bagaimana meninggalnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditikam, dibunuh oleh orang. Apakah itu mereka tidak membela atau menolong agama Allah? Mereka menolong agama Allah. Mereka dikuatkan oleh Allah hatinya, meskipun banyak masalah yang ada pada dirinya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman sekarang apakah ada yang seperti itu? Diintimidasi, bahkan dipenjara. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu, karena informasi sekarang terbuka. Renungkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Januari ini 2021 banyak para alim, para ulama yang Allah wafatkan. Al-Fakir tadi malam menerima WhatsApp kiriman, didata ulama-ulama yang meninggal di bulan Januari. Masya Allah, innalillah, bahwa ilmu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi pada kita? Kata baginda Rasul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tizu'uhu minal ibad.
bahwa Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan hamba-hambanya yang berilmu. Jika mereka sudah wafat, akan muncul orang-orang yang berfatwa dengan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Hancur dunia ini. Hancur dunia ini. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin bukan ulama, kita juga mungkin bukan orang yang menolong agama Allah, tapi setidaknya kita mendorong generasi yang akan datang untuk menjadi ulama, untuk menjadi orang yang menolong agama Allah. Apakah saya bisa dengan profesi seperti ini menjadi orang yang bisa membela agama Allah? Bisa. Kita berkontribusi terhadap Islam dengan profesi kita masing-masing, dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita berkontribusi menolong, menegakkan agama Allah, amar ma'ruf, nahi munkar. Next, apalagi yang harus kita lakukan untuk menolong agama Allah? Siapkan generasi muda, regenerasi yang Qur'ani, regenerasi yang berilmu agama. Jika kita adalah orang tua, jika kita adalah wali daripada anak, maka sekolahkan anak, sekolahkan orang yang di bawah tanggungan kita yang lebih muda di pondok pesantren. Cetak mereka jadi ulama. Itu kiprah kita untuk berkontribusi terhadap Islam ini. Masukkan ke pondok pesantren. Dan jangan lupa juga bekali mereka dengan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia, agar mereka bisa bertahan hidup, tidak merongrong mengambil haknya Islam. Mereka bekerja mungkin, mereka menjadi da'i, tapi mereka juga menghasilkan uang, mengajak kepada yang lain lillahi ta'ala, karena dia punya pekerjaan yang tetap. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya adalah muslim itu da'i ilallah, para penyeru menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar. Untuk itu Al-Fakir mengajak khusus kepada Al-Fakir, umum kepada hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkontribusilah menjadi da'i ilallah dengan profesi kita masing-masing. Yang kedua, siapkan generasi muda menjadi ulama-ulama, karena banyak Allah mewafatkan para ulama, Allah menarik ilmu. Kita siapkan, kita usaha, kita ikhtiar untuk mencetak para ulama. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bisa menghormati, menghargai dan memuliakan para alim, para ulama, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai ulama, karena ulama dicintai bagian Rasul, bahwa ulama dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai orang yang dicintai Allah, pasti Allah mencintai kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.